Selamat pagi, terimalah salam kasih dalam Dhamma, Sotiotu Namo Buddhaya. Para umat yang berada di rumah harap bisa menyiapkan gelas kosong dan gelas berisi air untuk pelimpahan jasa nanti. Puja Bakti pada hari ini akan diisi oleh Yang Mulia Wiwitarato dengan topik mendengarkan Dhamma adalah berkah utama. Pemimpin Puja Bakti menyalakan lilin dan dupa diiringi lagu Kami Memuja. Kami memuja namamu, Sang Buddha, bersama air dan bunga, pelita dan dupa. Kami bersujud padamu, Yang Maha Suci dan Sempurna. Kami berdoa duduk bernamaskara, mohon perlindunganmu. Kami berlindung padamu, Yang Maha Suci dan Sempurna. Kami memuja duduk bernamaskara, terpujilah namamu, terpujilah Sang Buddha. Selanjutnya, nama Karapata yang akan dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti. Arahang Sama Sambuddho Bhagava. Arahang Sama Sambuddho Bhagava. Buddhang Bhagavantang Abhiwademi. Buddhang Bhagavantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namasami. Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami. Sanghang Namami. Pembacaan parita dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti. Para umat mengikuti secara bersama-sama. Iya mamako mayang Bhagawantang saranang kata. Yo no Bhagawa Sata. Yasa mayang Bhagavato Dhammang Rojema. Imehi Sakkarehi Tang Bhagawantang. Sasat Dhammang Sasawaka Sanggang Abhipujayama. Handamayang Buddhasa Bhagavato Pubaba Ganamakarang Karomase. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Handamayang saranagamana pathang banamase. Buddhang Saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Buddha. Aku berlindung kepada Dhamma. Aku berlindung kepada Sangha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha. Handamayang Buddha Nusatinayang Karomase. Iti piso Bhagawa Arahang Samma Sambuddho Wicacarana Sampanno Sugato Lokawidu Anuttaro Purisa Dhamma Sarati Satta Dewa Manusanang Buddha Bhagawati. Karena itulah Sang Bagawa, beliau adalah yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan kenibbana, pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang patut dimuliakan. Handamayang Dhammanusatinayang Karomase. Katom Bhagavata Dhammo Sandetiko Akaliko Ehipasiko Opanaiko Pacatang Weditapo Winyuhi. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa, terlihat amat jelas, tak berselang waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Handamayang Sangha Nusatinayang Karomase. Supati Panno Bhagavato Sawaka Sangho. Puju Patipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Nyaya Patipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Samici Patipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Yadidang Cattari Purisa Yugani Atta Purisa Puggala
Esa bhagavato sawaka sanggo ahuneyo pahuneyo dakineyo anjali karaniyo anutarang bunya ketang lokasati. Sangga siswa Sang Sang Bagawa Bagawa telah bertindak baik. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak lurus. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak benar. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangga siswa Sang Bagawa, patut menerima pujaan, patut menerima suguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Handamayang saca kiriyaga tayo banamase time sarananganyang Buddho me saranang warang etena saca wacena soti teho tu sabada natime saranang anyang dhammo me saranang warang etena saca wacena soti teo tu sabada natime saranang anyang sanggo me saranang warang etena saca wacena soti teho tu sabada. Tiada perlindungan lain bagiku, Sang Buddhalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Dhammalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. tiada perlindungan lain bagiku, Sanggalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Selanjutnya, marilah kita membuka halaman 97, yakni Bujangga Parita. Handamayang Bujangga Paritang Banamase Canggo Sati Sanggato Dhammanang Wicayo Tata Wiriyam Piti Pasati Bojangga Catata Pare Samadupeka Bojangga Sate te sabadasina munina samadakata bawita bahuli kata sangwatanti abinyaya nibbana yaca bodhiya etena saca wacena soti teo tu sabada ekasming samayena to mogalanan cakasapang gila nendu kite diswa bojangge sata desayi te catang abinanditwa roga mucing sutanggane etena saca wacena soti teo tu sabada ekada dhammarajapi gelanye nabi pilito cunda terena tanyewa
Banapet wana sadarang samodit waca abada tamhawutta sithanaso etena saca wacena sotite hotu sabada pahina te ca abada tenanam pimahe sinang magga hata kilesawa patanupati dhammatang etena saca wacena sotite hotu sabada. Faktor-faktor untuk mencapai penerangan adalah sati, dhamma wicaya, wirya, piti, dan pasadi. Faktor lainnya lagi adalah samadhi dan UPK. Ketujuh faktor ini telah diajarkan dengan jelas oleh Sang Maha Muni yang Maha Tahu. Bila dikembangkan dan dilatih, menghasilkan pengetahuan luhur, kepadaman kilesa, dan penerangan sempurna. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga Anda sejahtera selalu. Pada suatu ketika, Sang Pelindung menjenguk Yang Arya Moggallana dan Yang Arya Kassapa yang sedang menderita sakit. Beliau membabarkan 7 faktor pencapaian penerangan. Beliau berdua merasa gembira atas pembabaran itu dan sembuh dari sakit di saat itu pula. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga Anda sejahtera selalu. Suatu ketika, Sang Dhammaraja sendiri menderita sakit, meminta Yang Arya Cundatera mengulang sutta itu dengan seksama. Beliau merasa gembira dan sembuh dari sakit itu. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga Anda sejahtera selalu. Penyakit telah dimusnahkan oleh ketiga petapa agung tersebut yang telah mencapai ketidakmunculan secara tetap, bagai kilesa yang telah dimusnahkan oleh Sang Jalan. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga Anda sejahtera selalu. Selanjutnya, marilah kita melakukan meditasi. Silakan Bapak, Ibu, para umat untuk duduk dengan posisi nyaman dan tegak, serta mengambil objek meditasi yang biasa digunakan masing-masing. Meditasi dimulai.
Meditasi dapat diakhiri sabe sata bawantu suki tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, permohonan 5 sila yang akan dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti. Handamayang Pancasila Radanang Karomase Mayang Bante Tisarane Nasaha Pancasila Niyacama Dutiyampi Mayang Bante Tisarane Nasaha Pancasila Niyacama Tatiyampi Mayang Bante Tisarane Nasaha Pancasila Niyacama Ya mahang wadamitang wadeta. Amambante Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Saranagamana paripunnang. Amabante. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana
Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kame sumicacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Kame sumicacara weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya majapama dathana weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya Majappamadadana weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya majapama dathana weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya Majappamadadana weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Imani pancasikkhapadani silena sugating yanti silena boga sampada silena nibbuting yanti tasma silang wisodaye. Amambante sadu sadu sadu. Selanjutnya, Dhamma Desana oleh Yang Mulia Wiwitarato diawali dengan pembacaan Dhamma Desana Aradhana yang dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti. Handamayang Dhammadesana Radanang Karomase Brahma Caloka Dipati Sampati Katanjalian Diwarangaya Cata Sandi Dasata Paraja Kajatika Desetu dhammang anukampi mang pajang. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhammaswanang etang manggalamuttamang. Mendengarkan dhamma adalah berkah utama. Ya, yang saya hormati Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, dimanapun kalian berada, pada hari ini kita berkumpul baik secara langsung maupun dari rumah dengan menggunakan via internet atau Zoom untuk mendengarkan Dharma. Mendengarkan Dharma adalah berkah utama
Bisa dikatakan begitu karena mendengarkan Dharma memberikan manfaat bagi orang yang mendengarkan Dharma. Orang setelah mendengarkan Dharma akan menjadi memahami Dhamma. Seperti halnya seseorang yang masih tidak memahami Dhamma, jika melihat situasi keadaan di dunia ini, ya melalui secara langsung ataupun melalui media sosial, kita bisa lihat perbedaan-perbedaan kehidupan manusia di bumi ini. Ada di negara lain, kita bisa lihat bahwa begitu banyak orang-orang yang menjalani hidupnya dengan penderitaan. Saya pernah lihat itu, anak-anak di Afrika itu sangatlah menderita. Mereka dalam keadaan yang tidak baik, yaitu kelaparan, bahkan mereka minum dari air-air yang keruh, air yang kuning, dengan tangan mereka minum secara langsung, bahkan mereka tidak menggunakan sehelai kain atau bahan untuk menutup badan mereka. Saat mereka berjalan dengan tubuh yang kurus, dengan perut yang besar, dengan leher yang kecil, dengan kepala yang besar, diiringi oleh lalat-lalat yang terus mengitari mereka. Sungguh kehidupan mereka sangatlah menderita. Mereka sangat bersyukur dan sangat bahagia saat ada orang yang memberikan makan walaupun hanya nasi putih saja. Itu sudah menjadi rebutan. Nah, di sisi lain, dunia lain, negara lain, daerah lain, kita bisa lihat kehidupan manusia yang lain yang begitu baik. Ya, ada pakaian, ada air bersih, ada makanan yang enak. Ya, jadi kadang timbul pertanyaan dalam diri, kenapa manusia kok dilahirkan berbeda? Ada yang menderita seperti itu, ada yang bahagia, ada yang memiliki paras yang bagus, tubuh yang bagus, ada yang terlahir dalam keadaan tubuh yang sudah tidak lengkap, ada yang terlahir menjadi orang yang pintar, belajar dengan sangat mudah, ada yang terlahir sangat sulit untuk belajar atau mencerap pelajaran. Tentu ini akan sangat membingungkan bagi orang-orang yang merenungkan kehidupan, seolah-olah tidak ada keadilan di dalam hidup ini. Sesungguhnya jika kita mendengar Dharma, sering mendengar Dhamma, maka kita akan memahami apa yang sesungguhnya terjadi. Tentu dalam Dhamma dikatakan bahwa ada sebab, maka ada akibat. Sesuatu yang muncul karena ada satu hal yang menyebabkan. Seperti itu hukum di dunia ini. Yang umumnya yang perlu diketahui sebagai umat Buddha yaitu hukum karma, hukum perbuatan, hukum yang terjadi akibat dari sebuah kehendak atau niat. Jika suatu perbuatan dilandasi dengan niat yang baik, akan menjadi karma yang baik atau buah karma yang baik. Jika dilandasi dengan kehendak atau niat yang buruk, maka akan membuahkan buah karma yang buruk. Nah,
Apakah hukum karma ini hanya untuk umat Buddha saja? Tentu tidak. Dharma yang disampaikan oleh Sang Bhagawa atau Guru Agung kita Sang Buddha bukanlah ciptaan atau kreasi dari Sang Buddha. Tapi Dharma ini ditemukan kembali oleh Sang Buddha dalam proses pencarian untuk mencapai kesempurnaan, yaitu mengingat kembali kehidupan masa lampau beliau, apa yang terjadi pada kehidupan-kehidupan lampau yang tidak terhingga. Juga Sang Bhagawa memiliki mata dewa yang dimana bisa melihat kehidupan lain dari makhluk lain, kehidupan lampau dari makhluk lain, bagaimana makhluk itu bisa terlahir sebagai orang yang atau dalam kondisi yang baik atau kondisi yang buruk. Jadi ada benih yang ditanam di kehidupan masa lampaunya. Dharma bisa diumpamakan seperti matahari, di mana saat matahari terbit menyinari bumi ini, menerangi bumi dari kegelapan malam, di mana semua makhluk akan mendapatkan cahaya matahari ini. Matahari tidak memilih-milih apakah ia beragama Buddha, atau dia berkeyakinan lain, atau dia tidak berkeyakinan, apakah dia manusia, apakah dia binatang, apakah dia makhluk yang lain. Matahari akan menyinari, tidak memilih. Begitu juga Dharma yang disampaikan oleh Sang Buddha, siapapun yang berbuat kebaikan, baik ia beragama Buddha maupun tidak, atau dia tidak berkeyakinan, maka itu akan mengkondisikan buah karma baik. Begitu juga sebaliknya dengan perbuatan buruk ini. Nah, dengan adanya pemahaman Dhamma ini, maka seseorang batinnya akan menjadi terang atau bening. Diumpamakan seperti seseorang yang berada di dalam rumah, satu ketika tiba-tiba mati lampu. Saat tidak ada lampu, jika ia memaksakan untuk berjalan, maka ia akan tersandung atau menabrak tembok, atau menabrak meja, atau menendang kursi, yang akhirnya menyakiti diri sendiri. Nah, begitu juga jika orang-orang tidak memahami Dharma ini, maka ia mencari kebahagiaan di dunia ini dengan cara yang salah, di mana akhirnya akan menyakiti diri sendiri dan orang lain. Seperti halnya ingin mencari kekayaan dengan cara mencuri, dengan cara merampok, dengan cara menipu. Nah, apa yang dilakukan ini tujuannya adalah untuk kebahagiaan, tapi caranya tidak tepat dan sesuai. Maka apa yang ia lakukan memberikan penderitaan kepada makhluk lain dan juga diri dia sendiri. Namun, jika ia memahami Dhamma, seperti saat mati lampu, ia memiliki senter atau cahaya, ia bisa melihat saat ia berjalan di dalam rumah, oh di jalan ini ada meja, ia menghindar. Oh jalan ke sini ada tembok. Oh jalan ke sini ada kucing yang lagi tidur, jadi nggak keinjak. Nah, begitu juga orang-orang yang sudah memahami Dhamma dalam menjalani hidup, maka mencari kebahagiaan itu ya kebahagiaan yang sesungguhnya, tidak merugikan orang lain dan diri sendiri. Seperti tadi yang diambil sila, yaitu tidak menyakiti makhluk lain atau membunuh makhluk lain, tidak mencuri, tidak
selingkuh, tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak benar, tidak mabok-mabokan, tidak narkoba. Nah, itulah hal-hal yang akan merugikan diri kita dan orang lain. Karma adalah bagian dari hukum sebab akibat. Karma itu diumpamakan seperti kita menanam benih di tanah dengan benih yang kita inginkan. Misalnya kita menanam buah apel dengan benih apel. Nah, buah ini tentu ditanam di tanah yang subur, ada cahaya mataharinya, diairin, dipupuk, juga dijaga dari angin, ataupun misalnya kambing yang memakan daun-daun muda, di mana saat pohon apel ini akan tumbuh, masih muda, patah atau akan mudah dimakan oleh kambing ataupun ulat, seperti itu. Nah, dengan keuletan, dengan usaha yang terus-menerus menjaga, maka satu hari pohon ini akan tumbuh besar menjadi pohon apel yang besar dan subur dan akan memberikan buah-buah yang baik. Nah, terkadang ada orang yang tidak memahami Dhamma, ingin memetik buah apel, tapi menanam benih yang lain, seperti benih sayur yang pahit. Nah, tapi ia berharap berbuah-buah yang manis, seperti buah apel, buah duren, buah nanas. Nah, buah yang ditanam ini, bagaimanapun ia berdoa, saat benih ini ditanam, bagaimana ia diairin, setiap hari ia pasang dupa, pasang kemenyan, taruh bunga, tapi tentu saja ia akan berbuah sesuai dengan bibit yang ditanam. Tidak akan menjadi apel yang manis atau buah yang manis, karena bibit yang ditanam adalah sayur yang pahit, seperti itu. Nah, ini adalah sebuah perumpamaan tentang hukum karma itu sendiri. Nah, hukum karma itu terkadang seseorang berbuat baik, namun ia merenungkan, kok karma baik saya nggak berbuah-buah ya, saya sudah banyak melakukan kebajikan, seperti itu. Nah, sebenarnya kita bisa lihat dari pohon buah. Nah, kebetulan saya tinggal di Boro, di depan saya ada pohon durian, yang kebetulan sedang berbuah. Ada 2 buah pohon. Satu pohon ini waktu saya datang pertama kali sudah ada buah durian yang kecil-kecil. Satu pohon lagi belum ada buahnya. Tapi setelah 2 bulan, pohon yang ada duluan punya buah durian, buahnya masih belum matang. Nah, pohon yang satu lagi yang waktu saya datang itu tidak berbuah, tapi dalam 2 bulan kemudian ia berbuah dan matang duluan, duriannya matang duluan. Nah, jadi saat buah ini matang, ada buah-buah yang dimakan oleh tupai. Nah, ada yang buahnya jatuh masih muda karena ditiup angin. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa perbuatan atau benih yang kita lakukan itu seperti buah pohon itu. Ya, kadang apa perbuatan kita yang kita tidak sadari, perbuatan baik tapi ada nodanya atau ternoda. Misalnya waktu berdana atau melakukan kebajikan didasari dengan cara, niat, atau pikiran yang tidak sesuai. Sehingga buah yang dihasilkan kurang baik. Seperti duren yang jatuh, sebagian sudah dimakan oleh tupai, tapi sebagian kecil lagi masih belum. Nah, seperti itu.
Nah, lalu karma ini berbuah berdasarkan kekuatan. Kekuatannya itu berbeda-beda tergantung objek yang kita bicarakan ini, objek atau niat kita lakukan sebuah kebaikan. Buah yang pertama ini yang paling agak susah berbuah, yaitu sebuah tindakan baik ataupun buruk yang hanya sekedar lewat. Sekedar lewat ini maksudnya ya, misalnya kita lihat lagi jalan, lihat mangga yang manis, tapi bukan punya kita, muncul niatan untuk mencuri, seperti itu. Tapi setelah kita lewat ke tempat lain, kita sudah melupakan. Jadi hanya sesaat yang lewat, seperti itu. Nah, karma ini adalah yang paling lemah. Karma kedua, jenis karma kedua yang lebih kuat untuk berbuah adalah kebiasaan. Kebiasaan yang diulang-ulang. Nah, kebiasaan yang diulang-ulang menjadi sebuah habit, dan terbentuk sebuah karakter. Nah, misalnya seseorang yang mudah marah, nah itu dia menjadi orang yang menderita. Orang yang marah itu akan membuat menderita orang lain dan dirinya sendiri. Salah satu contoh dalam kehidupan Sang Buddha itu ada yang namanya Cunda. Cunda si penjagal babi. Nah, si Cunda ini tinggalnya tepat di depan wihara Sang Buddha, di mana Sang Buddha tinggal. Namun, ia tidak pernah mendengarkan dharma, datang ke wihara, ataupun memberikan dana kepada sangga. Kerjaan Cunda adalah sejak muda adalah sebagai seorang penjagal babi, memotong babi untuk dimakan dan dijual sampai ia punya istri, punya anak. Itulah yang dilakukan. Jadi hari-hari ia isi dengan memotong babi dan menjual daging babi. Tapi cara ia memotong babi sangatlah kejam. Di mana babi itu sebelum dipotong, maka babi itu akan dipukul dulu dengan tongkat sampai terjadi pengumpalan darah di seluruh tubuh babi ini. Setelah terjadi pengumpalan darah yang begitu banyak, lalu mulut babi itu diganjal dengan kayu. Kayu, jadi mulutnya dibuka, dipasang kayu, diganjal supaya mulutnya nggak bisa tutup. Diikat. Nah, saat mulutnya terbuka dan diikat itu, ia menuangkan air yang mendidih, dituangkan ke dalam mulut babi itu dengan tujuan untuk membersihkan dalaman babi itu. Jadi air panas yang masuk dari mulut yang mendidih itu keluar dari anusnya sang babi. Dikeluarin bersama kotorannya untuk membersihkan. Nah, setelah itu baru babi itu dipotong. Tentu kalau kita mau merenungkan sebagai si babi ini sangatlah menderita. Dipukul, dicubit aja kita sakit, apalagi dipukul. Kemudian disiram dengan air panas dari mulut. Kita kena api, atau kadang kita makan kena sup yang panas saja kita sudah sakit. Sangatlah menderita babi itu. Nah, kondisi ini dilakukan oleh si Cunda menjadi sebuah kebiasaan. Ia ulang terus, ia ulang terus, ia ulang terus dalam kehidupannya sampai ia tua. Nah, ini menjadi sebuah pemandangan yang tercerap di dalam batin. Jadi tercerap diingat di dalam sanya. Jadi di dalam ingatan itu dia sangat jelas cara memotong babi ini, bagaimana babi ini berteriak penderitaan itu dia sangat ingat dan sangat jelas. Seperti halnya kalau anak kecil di rumah. Jadi kalau anak itu sering mendengar orang tuanya berbicara bahasa apa gitu misalnya, maka anak ini akan terekam, akan belajar secara otomatis, anak itu bisa bahasa orang tuanya. Karena sering melihat, sering mendengar, sering melihat, sering mendengar. Terserap di dalam
batin anak itu. Nah, begitu juga si Cunda ini. Nah, dia sudah terserap, maka saat ia akan menjelang kematian, si Cunda ini, setiap hari ia berteriak seperti suara babi yang akan dipotong selama 1 minggu. Dan selalu berteriak kesakitan seperti babi. Nah, orang-orang di sekitar rumah Cunda itu mengira si Cunda sedang memotong babi. Karena suara seperti itu sudah sering terdengar di rumah si Cunda. Sesungguhnya itu bukan suara babi, tapi suara dari si Cunda. Nah, jadi selama seminggu ia berteriak seperti babi, merasakan kesakitan, maka ia meninggal. Tentu kalau dalam kondisi batin seperti itu, ia akan terlahir di alam yang tidak bahagia. Nah, ini karma yang akan berbuah dulu dibanding dengan karma yang pertama tadi, hanya sekedar lewat. Nah, karma yang ketiga, ini lebih kuat dari 1 dan 2. Nah, karma yang ketiga itu adalah munculnya bentuk pikiran saat seseorang akan meninggal. Nah, saat seseorang meninggal. Ya, contohnya seperti Raja Asoka. Raja Asoka yang sudah bertobat, ia banyak melakukan perbuatan kebajikan. Dia tahu dia banyak melakukan kesalahan saat menguasai India untuk menjadi seorang kaisar atau emperor. Ia banyak sekali menumpahkan darah. Namun satu hari ia mengenal Dharma dan menghentikan semua itu. Lalu menjadi raja yang bijaksana, banyak berdana, dan banyak membantu rakyatnya. Dan juga banyak membantu Buddha Sasana itu sendiri. Hari-hari ia isi dengan perbuatan baik. Raja Asoka sangat bahagia. Suatu saat ketika Raja Asoka akan meninggal atau udah mendekati detik-detik akhir, kondisinya dalam keadaan bahagia. Namun ia mendengar berita bahwa ada menterinya yang korupsi. Jadi seperti mencuri uang yang akan diberikan kepada rakyat. Nah, di saat detik-detik penderitaan itu, ia mendapatkan kabar yang buruk. Muncul amarah dan emosi di dalam dirinya. Nah, pikirannya saat sedang emosi ini, Raja Asoka meninggal. Dan ia terlahir sebagai ular yang sangat besar. Ular yang sangat besar, ia lalu lupa kalau dia itu dulu Raja Asoka, jadi ular itu hidup dari memakan binatang lain. Nah, tentu Raja Asoka punya kebajikan yang baik. Anaknya adalah seorang biku yang sudah mencapai arahat. Ia mengetahui ayahnya, Raja Asoka, telah terlahir menjadi ular yang sangat besar. Lalu biku ini mendatangi ular tersebut untuk mengingatkan ular itu bahwa dulunya dia adalah seorang Raja Asoka yang berjalan di dalam Dhamma. Nah, karena sering berbuat kebajikan, Raja Asoka ini sebagai ular, dia ingat kembali kehidupan masa lampaunya bahwa dia adalah seorang Raja Asoka. Lalu ia berpuasa, ular itu berpuasa, tidak mau membunuh makhluk lain sampai mati. Nah, saat kematiannya itu baru berbuahlah buah-buah karma baiknya saat ia menjadi seorang raja dan terlahir di alam dewa. Nah, seperti itu. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, buah karma yang akan paling berbuah dulu, yaitu jika seseorang melakukan karma kepada 5 objek, yaitu ayah, ibu, sama Buddha, Paceka Buddha, arahat, atau memecah belah sangga. Nah, ini kalau hal buruk dilakukan dalam hal
5 hal ini, maka ini adalah karma yang akan berbuah dulu dibanding karma yang lain. Ini karma paling kuat. Kenapa ayah dan ibu kita menjadi buah karma yang sangat kuat? Karena orang tua itu sudah memberikan jasa yang sangat besar kepada anak-anaknya. Dari anaknya lahir masih lemah sudah dirawat. Belum lahir aja sudah disayang sama ibunya di dalam perut, sering dinyanyikan lagu. Nah, anak itu dirawat dari belum bisa jalan sampai bisa berjalan. Saat anaknya buang kotoran, dibersihkan oleh orang tuanya dengan kesabaran, memberikan makan, memberikan perlindungan seperti rumah, atau memberikan pakaian, perlindungan yang lain seperti kasih orang tua. Nah, ini dilakukan oleh orang tua sampai anaknya mandiri. Nah, jasa orang tua ini sangatlah besar sekali. Oleh karena itu, jika ada sebuah karma dilakukan kepada orang tua, itu akan menjadi karma yang sangat kuat. Baik itu karma yang baik ataupun karma yang buruk. Nah, dalam hal ini saya ingin menceritakan tentang kisah Bante Moggallana. Bante Moggallana, di kehidupan masa lampaunya, ia terlahir menjadi seorang pemuda yang berbakti. Jadi ia memiliki dua orang tua, dan terlahir sebagai anak tunggal. Nah, kedua orang tuanya ini sudah tua, jadi buta, sudah tidak bisa melihat lagi. Apa yang dilakukan oleh pemuda ini, yaitu bekerja di ladang sambil merawat orang tuanya. Namun satu ketika orang tuanya memintanya untuk segera menikah agar bisa membantu dalam hal-hal urusan rumah tangga. Namun pemuda ini menolak. Tapi orang tuanya terus meminta, ya akhirnya ia menikah juga. Menikah, punya istri. Istrinya awalnya baik, mau merawat orang tuanya. Nah, namun lama-kelamaan istrinya jenuh. Males. Ya namanya orang tua sudah buta kan, apapun bisa dikerjakan. Kadang-kadang mau buang air besar atau buang air kecil, dibawa ke kamar mandi atau apa. Kadang-kadang ngompol, ya seperti halnya anak kecil lah kalau orang sudah tua. Istrinya jenuh, jadi lalu berpikir bagaimana ini menyingkirkan ini kedua orang tua ini, karena merupakan menjadi beban atau masalah bagi dia. Jadi dia tidak melihat sebagai sebuah berkah untuk kesempatan berbuat kebajikan, tapi melihatnya sebagai sebuah masalah. Lalu dihasutlah pemuda tersebut bahwa orang tuanya sering memarahi dia, sering memukul dia, sering menyakiti dia. Awalnya pemuda ini tidak percaya orang tuanya begitu. Tapi namanya kondisi hati manusia sering dibisikin, terus diulang, terus. Lama-lama pemuda ini terpengaruh. Jadi dia berpikir, wah ini orang tuanya buruk ini. Jadi sudah terpengaruh. Lalu muncul niat buruk untuk menyingkirkan kedua orang tuanya. Bagaimana nih untuk menyingkirkan kedua orang tua saya? Jadi akhirnya dia menemukan rencana pembunuhan atau pembunuhan yang direncanakan. Orang tuanya dibawa ke hutan, lalu tiba-tiba pemuda ini berteriak, ada perampok. Padahal tidak ada, karena orang tuanya buta, tidak bisa melihat. Ada perampok. Lalu pemuda ini membuat suara gaduh, sambil berteriak. Kedua orang tua ini ketakutan dan meminta, anakku cepatlah lari, tinggalkan kami memang sudah sepuh. Jadi dalam keadaan bahaya, orang tua itu masih mengingat keselamatan anaknya. Kamu pergilah, tinggalkan kami, selamatkan dirimu. Tapi sesungguhnya tidak ada perampok. Nah, akhirnya pemuda ini menggunakan balok, kayu besar, memukul kepala kedua orang tuanya hingga meninggal. Saat orang tuanya meninggal, baru sadar
apa yang telah saya lakukan. Jadi tadi itu terbawa oleh kekotoran batin, dikuasai oleh kekotoran batin. Begitu orang tuanya meninggal, dia baru sadar, baru mikir ulang, barusan apa yang saya lakukan, kenapa saya melakukan ini. Tapi sudah terlambat, karma buruk telah diperbuat. Nah, karena karma buruk ini, kehidupannya dari kelahiran demi kelahiran, mengalami kondisi kematian yang sangat naas, yaitu selalu mati dengan kepala hancur, kepala remuk. Bahkan ia saat terlahir sebagai Bante Moggallana. Saat terlahir menjadi Bante Moggallana, ia ingin dibunuh oleh orang-orang yang tidak suka dengan ajaran Sang Buddha. Nah, beberapa kali Bante Moggallana akan dibunuh. Tapi karena Bante Moggallana memiliki kesaktian, Bante Moggallana tahu, oh ada orang yang datang ingin membunuh saya. Bante Moggallana pergi, menghilang dengan kekuatan kesaktiannya. Namun setelah beberapa kali, Bante Moggallana tahu, oh ada orang yang akan datang lagi membunuh dia, ingin hilang, tidak bisa hilang. Jadi kesaktiannya itu tiba-tiba stop, seperti mogok atau tiba-tiba seperti ngeheng gitu. Kok saya nggak bisa hilang? Nyawanya dalam bahaya. Lalu Bante Moggallana merenungkan. Akhirnya dia tahu bahwa ini adalah akibat dari kehidupan masa lampaunya yang sangat lama sekali. Ia pernah membunuh orang tua kandungnya. Jadi dengan hati yang terbuka, ia menerima kematiannya. Ia duduk di kutinya, tidak mengunci pintunya, tidak melawan perampoknya yang ingin membunuhnya. Ia pasrahkan diri, dibunuh ya sudah, ini sudah karmaku. Nah, Bante Moggallana itu di situ dipukul, dihancurkan tulang-tulangnya, karena orang-orang tahu dia sakti, jadi dihancurkan. Tulang-tulangnya, tubuhnya dihancurkan. Sampai hancur lebur. Nah, orang melihat kondisi tubuh seperti ini, Bante Moggallana sudah mati. Jadi setelah melakukan itu, para pembunuh itu pergi. Tapi saat Bante Moggallana akan mati atau meninggal, tiba-tiba kesadarannya itu, kesaktiannya kembali. Kembali lagi. Segera ia menggunakan kesaktian, tubuhnya disatukan kembali. Walaupun disatukan kembali, tetap ada bekas-bekas luka. Bekas-bekas berdarah, ia tahu ia sudah tidak akan lama lagi. Lalu Bante Moggallana bertemu Sang Buddha untuk pamit. Nah, disitulah Bante Moggallana parinibbana, ya, meninggal dan menjadi arahat. Nah, di sini ini kita bisa merenungkan bahwa buah karma itu tidak akan melepaskan kita. Apa yang kita lakukan akan terus mengejar. Di kehidupan datang, kita nggak bisa lari dari hukum karma itu. Baik karma baik ataupun karma buruk. Kita sebagai contoh, Sang Buddha itu sendiri. Sang Buddha memiliki sakit kepala yang akut. Sakit perut yang akut, sakit pinggang yang akut. Itu karena Sang Buddha dulunya itu di kehidupan lampau pernah melakukan hal-hal buruk. Jadi hukum karma, walaupun seorang sama Sang Buddha, tidak bisa lari darinya. Cuma batin Sang Buddha, batin seorang arahat, sudah bisa menerima semua itu. Itu sudah bukan menjadi penderitaan, tapi sudah menjadi siklus kehidupan, atau proses kehidupan itu sendiri. Jadi seandainya kita sebagai umat Buddha, kadang-kadang ada hal-hal buruk, karma buruk berbuah, atau yang kecil atau yang besar, hendaknya kita bisa belajar menerima. Tapi tentu juga tidak selalu karma buruk. Pasti ada karma baik yang datang juga. Karena kehidupan manusia itu tidak bisa lepas dari dua hal. Berbuahnya dua karma ini. Karma baik, karma buruk. Kita renungkan saja hidup kita sendiri. Tentu ada hal-hal yang sangat indah, di waktu yang indah kita merasakan kebahagiaan. Ada di saat-saat yang
buruk atau kelam, kita mengalami penderitaan. Karena hidup kita itu tak lain diisi selalu dua hal ini, berbuat baik, berbuat buruk. Jadi kalau kita banyak berbuat baik, hal-hal yang baik lebih banyak datang. Seperti itu. Jika kita mengisi hidup kita dengan hal-hal buruk, maka hal-hal buruk akan lebih banyak yang akan datang. Nah, ada pepatah orang Indian, bukan India, tapi Indian, yaitu pribumi dari Amerika. Dia seorang kepala suku bertanya kepada anaknya, mengajari anaknya, "Nak, seandainya kamu punya dua anjing, satu anjing hitam, satu anjing putih, kira-kira anjing mana yang akan hidup atau bertahan?" Anaknya tidak bisa jawab. Lalu dia bertanya kepada bapaknya, apa jawabannya? Anjing yang kamu kasih makan akan bertahan. Anjing yang tidak kamu kasih makan akan mati. Seperti halnya hukum karma baik dan karma buruk. Kita mengisi hidup kita dengan baik, hal-hal baik atau hal-hal buruk. Jika kita sering memberi makan kepada hal-hal baik, yaitu dengan cara berbuat kebajikan, maka ia akan tumbuh kuat kebajikan ini dalam hidup kita. Tapi jika kita memberikan makan atau mendukung hal-hal buruk, ya tentu hal-hal buruk akan datang kepada kita. Oleh karena itu, perlu dirunungkan kita setelah mendengarkan Dhamma, perlu memahami bahwa hidup kita tidaklah kekal. Kita pasti akan mengalami yang namanya kematian. Kita bisa merenungkan dari leluhur kita, kakek kita, nenek kita, semua yang sudah meninggal. Suatu saat saya juga akan meninggal. Apapun yang kita miliki di dunia ini tidak akan kita bawa. Baik uang, pasangan, anak, jabatan, tidak. Yang kita bawa itu hanya satu, perbuatan kita. Itu yang kita bawa. Itu yang akan menjadi pemilik kita. Itu akan menjadi warisan kita. Dan kita akan lahir dari kebajikan-kebajikan ini. Dan kebajikan-kebajikan ini juga yang akan menolong kita. Kadang karma itu orang tidak percaya ada karma. Karma itu kan kehidupan masa lalu. Bagaimana membuktikannya? Itu kadang timbul pertanyaan seperti itu. Itu pertanyaan yang bagus. Bagus itu. Berarti orangnya mau berpikir kritis gitu. Perlu pembuktian. Sebenarnya karma itu buktinya sangat sederhana sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menanam benih seperti menanam benih di hati orang lain. Saat kita bertemu dengan seseorang, berteman, bagaimana kita menanam benih kebaikan di hati orang? Yaitu dari cara kita bicara, cara kita bersikap. Jika kita memiliki perilaku yang baik, niat yang baik, akan menanam tentang hal-hal yang indah di hati orang. Karena menanam hal-hal yang indah di hati orang, orang menjadi baik kepada kita. Hormat kepada kita. Jika ada kesusahan, ia mau membantu kita. Itulah persahabatan, kekeluargaan yang baik. Namun, jika kita sering menyakiti orang lain, menghina orang lain, merendahkan orang lain, mencuri barangnya, menipu dirinya, apakah ia akan muncul buah yang baik di hati orang tersebut? Tentu saja tidak. Dia akan kesal kepada kita, ia tidak akan percaya kepada kita. Mungkin menunggu kesempatan, kapan saya bisa balas sakit hati ini? Nah, itu contoh karma yang sederhana. Kehidupan kita, bagaimana kita menanam benih-benih kebaikan di hati orang? Sesungguhnya itu juga menanam benih karma baik dalam diri kita. Begitu juga hal-hal buruk. Kita tidak hanya menanam hal-hal buruk di hati orang, tapi sesungguhnya juga menanam hal-hal buruk di hati kita. Nah, oleh karena itu, dengan sering mendengarkan Dharma, kita jadi memahami kehidupan ini.
Ada orang susah, ada orang bahagia, ada orang yang benci kepada kita, ada orang yang sayang kepada kita. Oleh karena itu, seringlah mendengarkan Dharma, karena itu akan membawa kebijaksanaan dalam diri kita dan akan menuntun kita ke dalam jalan kebahagiaan. Semoga apa yang saya sampaikan pada siang ini memberikan manfaat kepada kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabbe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Anumodana kami sampaikan kepada Yang Mulia Wiwitarato atas Dhamma Desana yang telah disampaikan. Semoga dengan apa yang disampaikan menambah semangat kami dalam mempraktikkan Dhamma. Untuk selanjutnya yaitu adalah persembahan puja dana, pelimpahan jasa, dan pemercikan air parita. Bagi umat yang berada di rumah masing-masing bisa mempersiapkan diri dengan menuang air ke dalam gelas yang kosong. Mari kita melakukan pelimpahan jasa kepada orang-orang yang berjasa dalam hidup kita, seperti orang tua kita, ayah dan ibu. Walaupun kadang-kadang kita bukan anak kandung, seandainya dipungut, itu juga orang tua kita yang banyak berjasa dalam hidup kita. Kita juga limpahkan jasa kebajikan ini kepada mereka yang kita kenal maupun tidak. Kita limpahkan jasa kebajikan ini kepada mereka yang bersikap netral maupun bermusuhan, kepada semua makhluk yang berada di alam semesta, yang berada di ketiga alam, yang terdiri dari 4 jenis kelahiran. Semoga mereka turut bersukacita atas jasa kebajikan yang kita limpahkan. Semoga mereka senantiasa bahagia. Semoga mereka terbebas dari kebencian. Semoga mereka menemukan jalan kedamaian. Semoga harapan-harapan baik dan cita-cita luhur mereka tercapai. Yatha wariwaha pura paripurenti sagarang ewa mewa itu dinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipamewa sami jatu sabbe purentu sangkapa cando panaraso yatha mani jotiraso yatha sabbe tiyo iwa cantu Barogo winasatu mate bawat Tuantarayo suke digayuko bawa abiwa danasi lesani cangwoda pacayino cataro Dhamma wadanti ayuwano sukhang balang ayan cakoda kina dinna sanggam hisupati tita digaratang hitaya satan haso upakapati sonya tidak moca ayang nidasito petana puja cakata ulara balanja bikuna manupadinang tumhehi punyang pasutang anapakanti Bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddha nubawena sada soti bawantu te bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba dhamma nubawena sada soti bawantu te Bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba sangga nubawena Sada soti bawantu te.
Selanjutnya, penghormatan kepada Bante, pemimpin puja bakti. Ya, mari kita konsentrasi. Jayanto Bodhiya Mule Sakya Nang Nandiwadano Ewang Tuang Wijayo Ho Hijaya Sujaya Manggale Aparajita Palangke Sise Patawi Poktare Abhiseke Sababuddanang Agapato pamodati sunakatang sumanggalang supabatang suhutitang sukano sumuhuto casuyitang brahmacari supadakinang kaya kamang wacakamang padakinang manokamang panidite padakina nikatwana labantate padakine. Bhawatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba buddha nubawena sadasoti bhavantu te bhawatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba dhamma nubawena sadasoti bhavantu te bhawatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba sangha nubawena sadasoti bhavantu te. Sadu, sadu, sadu. Untuk selanjutnya, penghormatan kepada Bante. Pemimpin puja bakti mengucapkan kata okasa, para umat melanjutkan dengan mengucapkan Wandami Bante, lalu bernamaskara sebanyak 3 kali. Okasa Wandami Bante. Para umat diharapkan tetap berlutut dan beranjali karena Yang Mulia Wiwita Rato akan meninggalkan Dhammasala. Untuk selanjutnya, pengumuman untuk minggu depan, tanggal 6 Maret tahun 2022, Puja Bakti akan diisi oleh Saudara Kiatno Sucito dengan tema Cara-cara Sang Buddha Menghadapi Masa Sulit. Pengumuman selanjutnya, peringatan Maga Puja 2565 tahun Buddhis akan dilaksanakan pada tanggal 13 Maret tahun 2022 dan akan dihadiri oleh Bante Karunasilo. Peringatan Maga Puja ini akan dirangkai dengan acara function dan pupa puja atau persembahan bunga.
Bagi umat yang ingin berpartisipasi, bisa melakukan transfer ke rekening BCA atas nama Yayasan Samagi Wirya. Untuk keterangan lebih lanjut, dapat dilihat di tayangan yang sedang berlangsung. Untuk selanjutnya, para umat juga bisa menambah kebajikan melalui dana paramita dengan melakukan transfer ke rekening BCA atas nama Yayasan Samagi Wirya. Keterangan lebih lanjut juga dapat dilihat di tayangan yang sedang berlangsung. Selanjutnya, pembacaan Parita Patidana dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti. Marilah kita membuka buku Parita halaman 122. Handamayang patidanang karomase Punya Nyasindani katasa ya nanya nikata nime te sancabagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta ca mayang mata pita dayo Dita meca piyaditawa anye majata werino sata titanti lokasming te buma catuyo nika pance kacatuwo kara sangsaranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimang napajananti dewa te sang niwedayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabbe sata sadaontu awera sukajiwino kema padanca papontu tesa sasi catang subah. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1, ataupun 4 gugusan pembentuk, yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersukacita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersukacita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini, semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga Mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Untuk menutup puja bakti pada hari ini, marilah kita melakukan nama Karapata yang akan dipimpin oleh pemimpin puja bakti.
Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanggang namami. Sanghang namami. Marilah bersama-sama kita mengucapkan Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikian puja bakti pada hari ini telah usai. Kami himbau bagi para umat untuk tetap menjaga kesehatan. Saya mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Terimalah salam kasih dalam Dhamma. Sotiotu Namo Buddhaya.